Jadi kita fokus pada masalah yang ada di soal. Nah, kemudian kalau ada masalah di soal, kita fokus mencari apa? Solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2025 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Hai teman-teman, sudah lama banget rasanya ya nggak upload video-video terbaru untuk teman-teman yang akan mengikuti tes PPPK periode 2 tahun 2025. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjutkan lagi beberapa prediksi soal untuk PPPK tahun 2025 spesial buat teman-teman semua, dan pada video ini sudah sampai di part yang ke-215. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 214, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, seperti biasa di sini aku mau bahas dulu beberapa materi yang wajib untuk diujikan untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Yaitu yang pertama adalah manajerial teman-teman ya. Manajerial ini masih sama, ada 8 aspek, yaitu integritas, ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini saya singkat dengan JUPE Mandi Gerhana Berat ya. Oke, Gerhana Berat. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Oke, kemudian yang kedua adalah materi kompetensi sosial kultural teman-teman ya, ada 4. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah sikap empati. Kemudian yang terakhir adalah wawancara. Di sini ada 5 aspek yang dinilai, yaitu kejujuran, kemudian komitmen, yang ketiga adalah keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Buat teman-teman yang mau tahu lebih jauh terkait dengan materi-materi yang wajib ini, teman-teman bisa order rekaman bimbel aku teman-teman ya. Di sini fasilitasnya sudah sama dengan yang ikut bimbel asli teman-teman, hanya bedanya itu teman-teman tidak ikut live zoom aja teman-teman ya, tapi videonya udah lengkap dan materinya juga udah lengkap teman-teman terima. Oke, kita langsung teman-teman ya ke prediksi soal yang pertama. Anda bekerja sebagai manajer sebuah hotel. Suatu hari salah seorang pelanggan menggantung jemuran pada fire sprinkler mengakibatkan air disemprotkan secara otomatis ke sekitar ruangan. Insiden tersebut berlangsung hampir 1 jam mengakibatkan seluruh peralatan hotel basah hingga keluar area kamar tersebut. A. Saya memberikan teguran agar pelanggan tidak melakukan hal ini kembali. B. Saya mencabut fire sprinkler agar tidak ada kejadian seperti ini lagi. C. Saya membuat peraturan agar karyawan selalu memberitahukan fungsi fire sprinkler pada setiap tamu sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi. Atau yang D. Saya meminta ganti rugi pada tamu tersebut karena telah mengakibatkan kerugian hotel. Gimana teman-teman jawabannya, A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Nah ini kan yang lagi viral-viral teman-teman ya di sosial media, karena ada beberapa kejadian yang pernah terjadi gitu teman-teman ya, dan bahkan itu dari orang Indonesia. Nah di sini kita lihat dulu ke masalahnya teman-teman ya, bahwa disebutkan insiden tersebut berlangsung hampir 1 jam dan akibatnya adalah seluruh peralatan hotel basah hingga keluar area kamar tersebut. Jadi kita fokus pada masalah yang ada di soal. Nah kemudian kalau ada masalah di soal, kita fokus mencari apa? Solusi ya. Memberikan teguran, oke, kita berikan teguran agar dia tidak melakukannya kembali. Kita keep dulu.
B. Saya mencabut fire sprinkler, katanya dicabut biar nggak terjadi lagi. A atau B? Tentu yang A. Kenapa bukan yang B? Karena yang B ini justru bukan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah jika terjadi kebakaran dan lain sebagainya, teman-teman ya, karena nggak ada fire sprinklernya lagi atau penyiram otomatis gitu ya kalau ada kebakaran. Jadi yang B ini tidak solutif. C. Saya membuat peraturan agar karyawan selalu memberitahukan fungsi fire sprinkler ya, teman-teman ya. A atau C? Nah, di sini teman-teman agak 50-50 yang dua ini, teman-teman. Kita lihat dulu yang D. Saya meminta ganti rugi, katanya. Mana yang teman-teman lebih pilih, A, C atau D? Tentu yang D. Minta ganti rugi. Selesaikan dulu masalah yang ada di soal. Masalahnya, seluruh peralatan hotel ini basah dan kemungkinan akan bisa mengakibatkan kerusakan. Jadi yang lebih tepat adalah minta ganti rugi. Ya, solusinya. Ini solusi. Kenapa Kak bukan yang A? Karena teguran aja nggak cukup. Teguran aja tidak bisa mengganti kerugian hotel. Gitu. Jadi yang A ini bukan solusinya, yang C juga bukan. Kenapa? Karena ini solusi untuk yang kedepannya, bukan yang memecahkan masalah saat ini. Gitu teman-teman. Jadi yang C juga bukan jawabannya. D4, C3, A2, dan B1. Seperti itu. Gimana teman-teman, aman? Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Bos membuat sebuah tim untuk menyelesaikan proyek R. Kamu tidak termasuk di dalam tim tersebut tanpa alasan apapun. Beberapa minggu kemudian, bos memintamu untuk bergabung dikarenakan proyek tersebut belum selesai hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Tindakanmu adalah A. Saya menerima tugas tersebut jika mereka memberikan arahan yang tepat. B. Saya menanyakan kenapa mereka tidak memilih saya sejak awal. C. Saya menyayangkan perlakuan orang yang memilih saya untuk keuntungan semata. Atau yang D. Saya menerima tantangan tersebut. Gimana teman-teman jawabannya, A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama soal nomor 2. Nah, di sini teman-teman kita lihat bahwa ya, bos memintamu bergabung dikarenakan proyek tersebut belum selesai hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi dia mengajakmu karena memang proyek itu belum selesai, gitulah istilahnya teman-teman ya. Nah, gimana tindakanmu? Menerima tugas, kita keep dulu. B. Saya menanyakan kenapa. Nah, A atau B? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang B? Karena kalau hanya bertanya tidak menyelesaikan masalah yang ada di soal. Apakah Anda mau bergabung atau tidak? Itu intinya ya. Kalau Anda menanyakan kenapa Pak, saya nggak diajak dari awal, itu baper doang ya, bawa perasaan doang. Jadi nggak usah dipilih yang B. Kemudian yang C, saya menyayangkan perlakuan ya orang yang memilih saya untuk keuntungan. Apakah ini menunjukkan Anda menerima atau menolak? Tidak jelas. Jadi jangan dipilih yang C. Kemudian yang D, saya menerima tantangan tersebut. A atau D? Tentu lebih tepat jawabannya yang D ya. Kenapa bukan yang A teman-teman? Karena dia bersyarat ya, jika memberikan arahan yang tepat. Bagaimana kalau tidak ada yang mau kasih Anda arahan? Berarti Anda tidak menerima dong gitu. Jadi yang A ini kurang tepat, lebih tepat yang D, poin 4, A3, kemudian B2 dan C1 seperti itu. Hai teman-teman, buat teman-teman yang udah nanya-nanyain aku kapan sih buka bimbel periode 2 lagi. Di sini teman-teman untuk rencananya bulan puasa tidak ada bimbel lagi teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kalian masih bisa menikmati rekaman video bimbel aku. Di sini fasilitasnya sama seperti teman-teman yang udah ikut bimbel, bedanya teman-teman tidak ikut live Zoom aja. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja teman-teman klik Lili Hernawati pppk.id dan teman-teman bisa pilih rekaman bimbel yang teman-teman inginkan. Ada rekaman bimbel Mansoswan periode 1, rekaman bimbel Mansoswan lanjutan periode 1, dan rekaman bimbel Mansoswan periode 2. Serta buat teman-teman yang daftar guru Kemdikbud ada rekaman bimbel SJT guru Kemdikbud. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Teman-teman langsung aja kunjungi website aku. Dan di sini ada paket-paket yang lain juga yang bisa teman-teman kepoin. Ada paket tryout, kemudian ada ebook juga buat teman-teman yang kemarin belum kebagian buku cetak aku, bisa order ebooknya ya, versi file PDF-nya. Kemudian teman-teman masih bisa menikmati yang lain-lain juga, dan ada juga paket gratis tryoutnya teman-teman. Tunggu apa lagi? Langsung aja klik Lili Hernawati pppk.id. Semoga bermanfaat. Dadah. Gimana teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Kamu mendengar bahwa ada kasus pengedaran dan penggunaan narkoba di desa X. Desa tersebut berdekatan dengan desa tempat tinggalmu.
Tindakan yang tepat adalah A. Saya mengadakan edukasi rutin terkait narkoba kepada penduduk sekitar. B. Saya meminta keluarga saya untuk tidak mengkonsumsi narkoba sebab sangat berbahaya bagi kesehatan dan melanggar hukum. C. Saya menyebarkan berita tersebut agar warga takut menyebar dan mengkonsumsi narkoba. D. Saya tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut. Gimana teman-teman jawabannya, A, B, C, atau D? Oke, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama soal nomor 3. Nah, di sini kita lihat ya, Anda mendengar ya ada kasus pengedaran dan penggunaan narkoba di desa X yang ternyata adalah desa tetangga Anda gitu teman-teman ya. Maksudnya desa Anda bertetanggaan dengan desa tersebut. A. Saya mengadakan edukasi rutin ya terkait narkoba. Mengadakan edukasi ini positif, kita keep dulu. B. Saya minta keluarga saya untuk tidak mengkonsumsi narkoba katanya. Nah, kita lihat A atau B. Lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena yang B ini jangkauannya hanya keluarga. Sedangkan kalau yang A, edukasi rutin bisa untuk keluarga, bisa untuk masyarakat sekitar. Jadi lebih luas jangkauan yang A dibanding dengan yang B, so yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, saya menyebarkan berita tersebut agar warga hanya menyebarkan berita. A atau C? Tentu lebih tepat yang A. Kenapa Kak bukan yang C aja? Karena hanya menyebar berita, tidak mengedukasi. Kalau edukasi itu ada sisi positif yang kita berikan atau ada perlakuan yang kita lakukan supaya orang tidak melakukan hal yang salah. Kalau hanya menyebarkan berita itu belum tentu kita memberikan edukasi. Ya, jadi ini hanya menyebar saja tanpa memberitahukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi yang C bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, saya tidak ingin terlibat. Tidak ingin terlibat berarti Anda tidak melakukan apapun, hanya diam, jadi tidak merupakan jawaban yang tepat. A poinnya 4, kemudian B 3, C 2, dan D 1. Seperti itu. Aman? Kalau aman kita lanjut lagi teman-teman, ini dia soal nomor 4. Anda baru saja selesai menggunakan maskapai K yang menemani perjalanan Anda dari kota Jakarta ke Lombok. Salah satu penumpang histeris di depan tempat pengambilan bagasi. Ia mengaku emas yang ditaruh di kopernya hilang. Namun pihak maskapai K tidak bisa memberikan bantuan. A. Jika saya di posisinya, maka saya tidak akan menyimpan barang berharga di koper bagasi. B. Saya menyarankannya melapor kepada pihak berwajib. C. Saya mengingatkannya bahwa ia bisa dikenakan pencemaran nama baik jika emasnya tidak terbukti hilang. Atau yang D, sebaiknya ia tidak menuduh maskapai K tanpa barang bukti yang jelas. Gimana teman-teman nih jawabannya, A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Ini juga lagi viral-viralnya teman-teman ya di media sosial. Kita lihat dulu kendalanya, masalah di soal apa. Ia mengaku emasnya yang ditaruh di koper hilang, katanya ya, intinya di sana. Kemudian saat dia melapor ke maskapai K tidak bisa memberikan bantuan. Nah, gimana tindakannya sedangkan masalah sudah jelas di sini ya. Masalahnya emasnya hilang. A. Jika saya di posisinya, maka saya tidak akan menyimpan barang berharga. Ini solusi atau bukan? Bukan solusi. Kenapa? Karena ini hanya kalimat perandaian. Coba kamu jadi saya nggak akan naruh di sana deh. Tapi udah terjadi, udah ditaruh di koper dan sudah hilang. Ya, jadi kita fokus ke solusinya, bukan fokus untuk mengulang masa lalu yang nggak mungkin kembali, gitu teman-teman ya. Jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, saya menyarankannya melapor kepada pihak berwajib. Kita keep dulu karena bisa menjadi solusi. C, saya mengingatkannya bahwa ia bisa dikenakan pencemaran nama baik. B atau C? Lebih tepat yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Karena ini tidak memberikan solusi yang tepat ya. Ini hanya kayak nakut-nakutin aja ya. Nakut-nakutin kalau misalkan nggak beneran hilang, nanti kamu yang bakalan dilaporin gitu ya. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah yang C. Kemudian yang D, sebaiknya ia tidak menuduh. Sebaiknya dia tidak menuduh atau dia lebih baik melapor polisi. Tentu yang B teman-teman yang lebih solutif. Jadi yang B ini poinnya 4. Kemudian yang C poinnya 3, D2, dan A1. Oke, masih mau teman-teman? Kalau masih mau kita lanjut lagi yuk soal yang terakhir. Kamu memiliki usaha yang cukup berkembang. Kamu mendapatkan pemasukan 2 kali gaji UMR setiap bulannya. Suatu hari kamu melihat usaha orang lain juga berkembang dengan baik. Tindakanmu adalah A. Saya mengikuti usahanya agar saya memiliki usaha yang banyak.
B. Saya tetap fokus menjalankan usaha saya agar semakin berkembang. C. Saya membuat usaha yang sama dengannya. Atau yang D. Saya tidak peduli dengan usaha orang lain. Gimana teman-teman jawabannya, A, B, C, atau D? Oke teman-teman, seperti biasa ini adalah soal nomor terakhir. Untuk nomor terakhir saya minta teman-teman untuk bantu saya ramaikan video ini dengan komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D. Dan jangan lupa sertakan juga alasannya, insya Allah kita akan jawab di next video. Terima kasih teman-teman, jangan lupa bantu share juga. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.